Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan ketiga, simpulan atau kesan. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, berisi tentang pernyataan umum tentang objek. Seperti contoh, dari teks deskripsi Pantai Senggigi. Nah, ini adalah pernyataan umum tentang Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Nah, ini adalah gambaran umum dari Pantai Senggigi secara umum saja. Nah, jika yang dideskripsikan contohnya orang, gambaran umum itu berisi tentang identitas dari orang tersebut. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif si penulis atau dari sudut pandang si penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan si penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, atau seperti apa suara-suara itu menurut si penulis. Kemudian perincian ini juga dapat berisi tentang apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek yang dideskripsikan. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Anda akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan beraneka ragam menambah keindahan taman laut di Senggigi. Di gambaran umum tadi sudah disebutkan secara sekilas pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Nah, di deskripsi bagian inilah bagian ini dirinci serinci-rincinya. Di gambaran umum tadi disebutkan juga tentang Pura Bolong. Nah, Pura Bolong tersebut juga akan dideskripsikan seperti ini. Dijelaskan secara rinci tentang Pura Bolong tersebut, tentang bagian Pura Bolong. Nah, ini bagian dari pemandangan bawah laut Senggigi. Selanjutnya yang ketiga itu simpulan atau kesan. Contoh, wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, ini adalah simpulan dari teks deskripsi tersebut atau berisi kesan si penulis terhadap objek yang dideskripsikannya. Nah, ini menurut si penulis, Pantai Senggigi sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh kalimatnya, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Kalimat perinciannya, terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan bawah laut yang memukau. Terumbu karang tampak berwarna-warni sangat indah.
Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Nah, ini adalah rincian dari kalimat pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Nah, sini dirinci pemandangan bawah laut yang tidak kalah memesona itu seperti apa, secara nyatanya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan kalimat perincian. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera. Nah, ini sebelumnya sudah kita pelajari juga di ciri-ciri teks deskripsi. Namun, tidak ada salahnya kita ulang kembali. Yang pertama, seolah-olah bisa melihat. Nah, di dalam kalimat, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Nah, di sini yang seakan-akan bisa kita lihat yaitu hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih. Contoh yang kedua, jika berkunjung saat cuaca sedang cerah, Anda dapat melihat pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Nah, di sini yang seolah-olah bisa kita lihat yaitu pemandangan Gunung Agung Bali yang menjulang tinggi. Yang kedua, kalimat cerapan panca indera seolah-olah bisa mendengar. Contohnya, suara debur ombak yang berirama menyejukkan telinga. Nah, di dalam kalimat ini, yang seolah-olah bisa kita dengar yaitu suara debur ombak. Contoh yang kedua, kicauan burung yang bersaut-sautan menambah pesona pedesaan. Nah, di kalimat ini, yang seolah-olah bisa kita dengar yaitu kicauan burung yang bersaut-sahutan. Contoh kalimat cerapan panca indera seolah-olah bisa merasakan. Contoh pertama, angin lembut terasa mengelus kulit. Contoh yang kedua, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Selanjutnya penggunaan kata depan. Kata depan ini ada 4, yaitu yang pertama di, ke, pada, dari. Contoh penggunaan kata depan di dalam sebuah kalimat. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Nah, di dalam kalimat ini merupakan kata depan. Apabila penulisan di digabung dengan kata sesudahnya, contohnya di dalam kata digabung atau di dalam kata diberi, nah itu bukan merupakan kata depan. Di yang terpisah yang merupakan kata depan. Kemudian yang kedua, ke. Berkunjung ke pura ini, Anda langsung disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat. Nah, begitu juga dengan kata depan ke. Yang disebut dengan kata depan yaitu yang dipisah. Jika contohnya di dalam kalimat keramaian, nah itu bukan merupakan kata depan. Kemudian, pada arah selatan bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Nah, kata pada di sini merupakan kata depan. Kemudian dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Nah, itu adalah 4 penggunaan kata depan. Untuk kata depan, sebenarnya kata khusus, sinonim, kata dengan emosi kuat juga termasuk. Namun, karena sudah dijelaskan juga di ciri sebelumnya, tidak Ibu bahas lagi di sini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan.